Amin dari kalanku sing saking doa yang penting. Qiraatus sab'i ayatil munjiati. Utawi maca pitung ayat kang nyelametni. Bahasanya ayat tapi sing dimaksud surat. Bahasanya ayatil munjiat tapi yang dimaksud surat. Membaca 7 surat yang insya Allah dengan 7 surat ini Allah akan memberi keselamatan kepada kita. Apa 7 surat itu? Wahia utawi sab'u ayatil munjiat. Terus terang ya, saya dulu termasuk sangat meremehkan ngaji kitab ini. Saya tidak memikirkan nilai penting ngaji kitab-kitab seperti ini dulu. Ketika ngaji di pondok, yai ngaji ya saya cuek saja, saya hanya ikut ngaji itu aja. Karena yai ngaji. Seandainya yai tidak ngaji kitab-kitab seperti ini, kira-kira saya juga tidak pernah ngaji. Saya memilih untuk ngaji bukan karena saya ingin mempelajarinya, tidak. Saya mengaji kitab ini karena yai mengaji ya saya ikut gitu. Tapi ternyata fadlun minallah, barokahnya yai, ternyata hari ini ngaji kitab ini baru terasa pentingnya setelah saya terjun di masyarakat. Ketika saya dibenturkan dengan permasalahan-permasalahan oleh Allah yang permasalahan itu menuntut saya untuk bisa mengamalkan doa-doa yang ada di buku-buku seperti ini. Artinya sebenarnya ngaji. Kita tidak tahu mana yang nanti akan kita terapkan. Kalian tidak tahu kalian nanti hidup di mana akhirnya. Ya, maka semoga ngaji. Minimal sudah dapat sanate. Sudah dapat ijazah. Sewaktu-waktu tinggal menerapkan. Nah, 7 ayat yang menyebabkan selamat atau menyelamatkan itu wahia utawi as-sab'u ayatil munjiat, suratus sajidati iku surat sajidah, suratul yasin, suratul dukhan, suratul waqi'ah, suratul mulki, suratul hal ata, surat al-insan ini, hal ata alal insani hinum minad dahr, suratul buruj lan surat al-buruj. Nah, 7 surat ini efeknya adalah menyebabkan pembacanya ditakdirkan selamat oleh Allah. Ya sapa ngerti iso masatik akhirnya manggon ning pedalaman Kalimantan. Kan enggak tahu juga. Maka yang penting ngaji dulu. Punya kitabnya ngaji, suatu saat akan terpakai. Insya Allah. Kada kaya ngono keterangan pelahu dawuhne ingda sapa ba'dul ulama sebagian ulama. Lakolan dawuh sapa ba'dul ulama. Keterangan yang menyampaikan tadi man utahi sapa wong dawama iku nglanggenge sapa man. Ala qiraatihina ing atase maca pitung ayat pitung surat mau sobahan ing dalem wektu esuk wa masanan wektu sore amina. Mongko aman sapa man min jami'il fitani saking kabeh fitnah. Fitnah di sini maksudnya ada permasalahan atau ujian. Insyaallah kita ditakdirkan aman. Aman itu bukan berarti tidak terfitnah, tidak terkena ujian, tidak terkena masalah, bukan. Tapi kalaupun terkena masalah, insyaallah kita akan bisa melewatinya dengan baik. Ini yang dimaksud aman dari semua fitnah. Karena tidak mungkin hidup kita lempeng lurus begitu saja tanpa ada permasalahan yang menghadang dan mengganjal perjalanan kita, tidak mungkin. Maka tetap kalau ingin mempunyai satu wirid dan kita harus mempunyai satu wirid, entah itu apa yang kalian wiridkan, harus punya wirid. Ben beda karo Mbak Munyuk ini. Nah, nek wong gak duwe manungsa gak duwe wirid kan, gak duwe wirid yang khusus kan gak jauh beda dengan
munyuk, munke, manke atau apa ketek, kerak. Kenapa? Makan, tidur, mati. Isi ngono kuwi uripe. Wana jalan selamat cokoman. Selamat min jami'il afati saking sekabehe kanca boyo. Insyaallah selamat dari ujian-ujian yang menghadang. Wanahi kalan nyukupi ing sira apa bitasmiyatihinna oleh aweh jeneng ing pitung surat mau dijenengi al-munjiyati ing kata al-munjiyat. Katanya al-munjiyat itu menyelamatkan. Cukup dengan nama ini insya Allah sudah dipahami bahwa ini fungsinya membuat kita selamat. Yai saya mungkin pernah saya sampaikan insya Allah ketika musim gegeran ninja dulu, Yai memberi ijazah doa untuk perang. Tapi Yai lebih menekankan, insya Allah kalau doa ini dibaca kalian selamat. Lebih milih mana selamat atau lebih milih mana dibacok tidak tedas atau selamat ketika akan dibacok. Nah, dibacok gak tedas sik loro. Paling ora kan masih sakit. Gak tedas dibacok bener. Bacokan gak mempan, tapi sakitnya kan masih ada. Tapi kalau selamat dari bacokan, kita gak jadi dibacok dan aman-aman saja. Artinya memilih selamat itu lebih utama daripada kita daripada kita menghadapi permasalahan. Terus cukup. Ja'a teko sapa rajulun wong lanang. Suwiji teko ila Abi Darda maring sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Aqala lima atur sapa rajul. Inna baitaka satenane inna bi baitika. Satenane iku ana omah panjenengan, harpon ana kobongan. Sahabat Abu Darda disambangi seseorang kemudian ngomong, Pak Yai, tadi di rumahmu ada kebakaran. Faqala nuli ngucap sapa Abu Darda, makana ora ono sapa Allah Gusti Allah. Liyam ala iku kok nglakoni sapa Allah ing ngobong omahku. Kok nglakoni sapa Allah ing ngobong omahku. Ngene, kok nglakoni sapa Allah dalika ing mengkono ngobong omahku ngono ora. Dhisik kiai iku nek maknani ngono kuwi. Bar makana nek lam diarani lam juhud. Kuwi biasa tetep dikei ngono ora. Jadi kanca-kanca nganti apal. Kok bar nek makana terus enek liyaf alang ini iki Yai butuh terus baca langsung disaut karo cacah ngono ora gitu. Jadi tidak mungkin respon sahabat Abu Darda, enggak mungkin Allah akan membakar rumahku. Apa lan ngucap sapa rajul. Jaat teko annaru apa geni ila turbi manjilika maring ila qaribi manjilika maring cedhake omah sira. Fatofiat nuli sirep nuli mati apa geni. Nggih wau genine mulat-mulat api itu sudah hampir sampai dekat rumahmu tiba-tiba mati. Tidak sampai terjadi rumahmu terbakar. Falima mongko krono apa? Falima mongko iku krono apa zalika utahe mungkuru fatofiat. Itu ada apa tuh rahasianya? Ada apa di rumahmu kok sampai seperti itu? Apa nuli ngucap sapa Abu Darda. Sami tu krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya qulu hali dawuh sapa Rasulullah. Di sini ada sebuah ilustrasi gambaran. Yang penting kita pahami adalah dari doa yang kita bacakan itu, meskipun doanya tidak spesial, tapi ketika dijanjikan seperti itu oleh Rasulullah, oleh dasar dari pengalaman ulama-ulama, maka nomor satu yang paling penting adalah yakin.
yakin. Kuncinya itu. Di sini sahabat Abu Darda sangat yakin dengan sabda Rasulullah, sehingga begitu yakinnya saat ada yang menceritakan rumahnya terbakar, gak mungkin terjadi. Ini kan gambaran betapa kuatnya keyakinan hati seorang sahabat Abu Darda, dan ini semua sahabat sangat percaya kepada yang disampaikan oleh Rasulullah. Terus Rasulullah mengatakan, sabda Rasulullah, man sapa wong kang ngucapne sapa man. Ngucapne hadhil kalimati ini kelah pira-pira kalimat. Hina yusbihu ing dalem nalikane isuk sapa man. Lam tusibuhu mongko ora ngenane iman apa musibah ilal masa itu muka waktu sore. Rasulullah mengucapkan, barang siapa, yang jelas bukan barang saya. Nah, pertanyaan barang siapa? Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, maka sampai sore tidak akan terkena musibah. Ini keyakinan yang dibangun oleh logika yang dibangun oleh Rasulullah untuk memprovokasi keyakinan para sahabat biar keyakinan itu bisa tetap bertahan, bisa menguat. Dijanjikan oleh Rasulullah. Ini bukan berarti pasti terjadi, tidak mungkin kena musibah. Karena ini tetap tidak bertolak, dan ini tidak bertolak belakang dengan takdir. Kalau memang takdirnya terjadi, ya tetap pasti terjadi. Tapi paling tidak Rasulullah ingin mencoba membangun kekuatan keyakinan kepada para sahabat sehingga diungkapkan tidak terkena musibah. Ini untuk meyakinkan, biar kita percaya, biar kita yakin, mantep. Kalau tidak seperti ini, gak yakin. Yang harus kita pahami, kalau memang musibah itu ditakdirkan terjadi, siapapun tidak akan bisa menghalangi. Dan pasti terjadi. Hanya saja secara umum musibah terjadi itu bersamaan dengan kondisi yang kita kemungkinan tidak membaca doa seperti ini dan seterusnya. Wahia utawi hadhil kalimat. Iku hadhil kalimatu ikilah kalimat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahumma. Buat harakati moga Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun asyhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Allahumma a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim wa anta ala kulli syai'in hafiz inna waliyallahu alladzi nazzala inna waliyya harokatnya sesalah inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas sholihin fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalimat ini hampir tidak hilang, hampir tidak lepas. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Maknanya ini wirid yang sangat penting. Akhir surat At-Taubah. Dalam banyak doa yang dirangkum oleh sahabat, oleh ulama-ulama, kalimat ini hampir tidak pernah tertinggalkan. Sangat sering disebutkan. Kalau bahasa guyonan dari kiai saya, ini doa lembu sekilan. Artinya kalau kita belum saatnya ditakdirkan, kalau baca doa ini di waktu pagi, kalimat ini Pak Intawalau itu loh ya. Waktu pagi sampai sore tidak mati insya Allah. Baca waktu sore sampai pagi insya Allah tidak mati. Kok jadi hebat nih ya.
Kalau saat takdirnya mati, biasanya ditakdirkan lupa dengan doa ini. Keterangan dari kiai saya seperti itu. Kali akhir surat At-Taubah. Maka kalau meruqyah juga jangan ditinggalkan kalimat ini. Prioritaskan untuk akhir surat At-Taubah. Minimal fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Titik. Wes. Pamin dari kalan iku sing saking doa ul qadiri utai dongane Nabi Khidir. Wa Ilyas lan doae Nabi Ilyas alaihi wassalam. Takulu ngucap sira salasan kelawan ping telu. Fi kulli sabahin ing dalam waktu isuk wa masaen lan waktu sore. Ini doa yang masyhur, hampir semua kita hafal, setiap istighosah ada. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma bikum. Biasa kalau di istighosah maka namin nikmatin, di sini wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Titik. Tandai dongane. Mayar ini. Ini sebagian menyebut dengan istilah Bismillah Nabi Khidir. Meskipun versi satu dengan yang lain berbeda. Tulisin yang pikir Bismillah Nabi Khidir. Ada versi yang berbeda. Ini agak sedikit lebih lengkap dari biasanya. Dan ini termasuk andalan dari Bapak. Meskipun redaksi yang ada di Bapak berbeda dengan yang di sini. Sedikit ada perbedaan. Wa akhra jalan ngetokne sapa Abdullah bin Imam Ahmad. Abdullah bin Imam Ahmad. Ketika di hadis disebut Imam Ahmad, yang dimaksud adalah Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu. Lah Abdullah bin Imam Ahmad berarti putrane Imam Hambali. Fi Zawaidi Zuhdi ing dalam kitab Zawaidi Zuhdi. An Yahya bin Sulaim At-Taifi. Amman saking wong zakara bukan nyebutne sapa Yahya bin Salim. Ola ngucap sapa Toha bin Salim. Dikatakan tolaban nyuwun sapa Musa Nabi Musa alaihi salam nyuwun min rabbihi saking pengirane Nabi Musa hajatan yang hajat siji. Nabi lagi riwayatnya Nabi pernah berdoa kepada Allah meminta satu hajat, tapi ternyata fa'abtu'an mongko kendu apa hajat alaihi ing atase Nabi Musa. Ternyata tidak dikabulkan, tidak segera dikabulkan oleh Allah. Ketika Nabi Musa sudah hampir putus asa, terus atolan ngucapno sapa Nabi Musa masya Allahu kana. Kalimat iki masya Allah kana malam ya sya'lam yakun, tapi sini hanya masya Allah kana. Mau tahe barang syak akan ngersakne sapa Allah Gusti Allah kana iku ana apa mah. Wis pikirane Nabi Musa ya wis apa sing dikarepe Gusti Allah mesti lakon. Kebalikannya kalau Allah tidak menghendaki tidak mungkin terjadi. Ini kebalikannya. Ternyata ketika setelah sekian waktu tidak terjadi, kemudian dengan mengucapkan kalimat masya Allah kana, faidan muka indal nalikane ngucap masya Allah kana, hajatuhu tai hajat iman, hajat Nabi Musa, baina yadai iku ing dalem ngarepe Nabi Musa. Begitu selesai masya Allah makanan celing, tiba-tiba muncul yang diinginkan di hadapannya. Karena kaget bahasa alam mengko takon utawa nyuwun pirsa sapa Musa Nabi Musa. Robbahu ing pangeran Nabi Musa anzalika saking mengkono hajatahu baina yadai. Begitu sampai dikabulkan terus maturi, ini gimana?
Niki dos pundi ya Allah? Ini gimana ya Allah? Tiba-tiba kok apa yang saya inginkan muncul di depan saya. Jawab respon Gusti Allah fa aja ba mengko nyembadani to ngabulni sapa Allah Gusti Allah ilahi maring Nabi Musa. Terus dawuh, ya Musa Nabi Musa, ama alimta ana ta ora terus sira, ora ningali sira anna qaulaka ing sak terane pengucap sira. Pengucap masyaallahu lewat masyaallah kana anjaha iku nyukses nih apa luweh nyelamet nih nek makna kuno biasanya bisa menyebabkan lebih sukses terkabulkannya anjahama ya luweh bejo toh luweh bejo luweh dikabulne nih barang tolak takan jaluk sira bihi kelawan nganggo mah di ngap luweh bejo luweh kabule al hawa ija ing pira-pira hajat. Nah, jawabe Nabi Musa, wah jangan remehkan doa ini. Doa ini yang paling cepat Allah mengabulkan, menginginkan hajat yang dipinta oleh orang tadi. Wa akhraja Abu Dawud wa Nasa'i sesone. Al-Fatihah.